Halo Kak, Oke, udah siap ya? Langsung saja, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini dia soalnya. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan 7 soal ya. 7 soal mengenai BKPM juga. Nah, ini juga ada soal terbaru ya, yang khusus hitung-hitungan aja. Nah, oke. Di sini ada 15. Kita kerjakan semampunya selama 1 jam ini dari nomor 1. Yuk, kita baca dulu soalnya. Langsung saja. Nomor 1. Nah, di sini ada topiknya aljabar. Nah, berarti aljabar itu berarti keluar ya nanti karena materinya itu termasuk di PK. Nah, yoga memiliki wadah-wadah dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu S, M, dan L. Diketahui masa wadah berukuran M adalah 2 kali lipat masa wadah berukuran S. Dan setiap wadah dengan ukuran yang sama memiliki massa yang sama. Ia kemudian menimbang kombinasi 2 wadah dari wadah-wadah yang dimilikinya pada timbangan digital dan didapat hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 timbangan. Yang satu beratnya 21 gram, yang kedua beratnya 56 gram. Artinya, kedua timbangan itu masing-masing beratnya berbeda ya. Masing-masing beratnya berbeda, S, M, M, L. Oke. Jika yoga menimbang 2 wadah ukuran L bersama-sama, masa kedua wadah tersebut adalah. Nah, berarti yang pertama kita cari apa, Dek? Berarti kita cari SML-nya dulu berapa toh? Nah, berarti gimana? Kan di sini ada satu timbangan. S dan M itu jumlahnya 21. Berarti kita punya satu persamaan. S ditambah M sama dengan 21. Ya kan? Lalu yang timbangan kedua, M ditambah L itu adalah 56. 5. Nah, berarti kita punya variabel variabel S, M, dan L. Nah, di sini di pernyataannya di soalnya itu diketahui massa wadah berukuran M adalah 2 kali lipat massa wadah berukuran S. Jadi ukuran M-nya itu 2 kalinya S. Nah, berarti di sini kita tahu apa? M-nya itu 2 kalinya S. Nah, berarti kita bisa cari tahu S dari ini dimasukkan ke sini. Ini sama ini disubstitusi. Berarti S plus M disama dengan 21. M-nya disubstitusi ke 2S dimasukin. Yo, berarti S ditambah berapa? 2S sama dengan 21. Berarti S tambah S, S tambah S tambah 2S. S tambah 2S berapa? 3S 3S berarti 21. Berarti S sama dengan 21 per 3. 3. Nah, oke. Berarti kita udah tahu S-nya. S-nya adalah 21 per 3. 21 per 3. Ya kan? Bener nggak tuh? Bentar, 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 bentar. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. M-nya itu 2 kali lipat S. Berarti S-nya, mm,
Masa kedua wadah. Berarti ini yang dicari apa, Dek? Masa kedua wadah itu. Kedua wadah itu yang tanya SM atau ML? L. Hmm. Berarti yang ditanya adalah masa L ya. L-nya berapa? Oke. Nah, berarti dari sini, dari S-nya kan udah ketemu. Berarti kita cari M-nya. Nah, berarti kita cari M-nya. Berarti M-nya berapa, Dik? Kalau S-nya 21/3. Berarti M-nya berapa? Di situ. Di soal berapa itu? 2? 2S. dua Oh, dua ini s loh. Nah, diperhatikan yang ini. Oh, berarti M2S. Berarti caranya ini adalah 2 kali S-nya tadi berapa? 21/3. Ya, berarti M-nya adalah 21 kali 2 per 3. Berapa 42/3? Kan di tujuh satu belas dibagi. Eh, oh empat 17. belas Nah, 14. Berarti M-nya adalah 14, ya kan? Nah, yang ditanya L. Berarti kita substitusikan apa persamaan yang kedua ini? Persamaan yang kedua adalah M plus L sama dengan 56. Kan ada dua persamaan tadi. Nah, berarti kita masukkan yang M plus L sama dengan 56. Kita ganti M-nya dengan 14. Berarti 14 ditambah L sama dengan 56. L sama dengan 56 ditambah apa kurang? kurang Kurang 14. Berarti berapa? 56 kurang 14. 42. 42. Oke. Berarti L-nya 42, Dek. Berarti kalau L-nya 42, berarti kan di situ masa kedua wadah. Nah, kedua wadah L ya. Jika yoga menimbang dua wadah berukuran L. Dua wadah berukuran L berarti yang ditanyain adalah 2 kali L. Ya, dua wadah berukuran L. 2 kali L berarti jawabannya 2 kali berapa? 42. Hmm, berapa? 84. Betul. Jadi jawabannya adalah 84 gram ya. Nah, betul ini isian. Nah, jadi jawabannya memakai angka saja, tidak ada option A, B, C. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2, kemampuan nalar pada bilangan. Nah, ini berarti submaterinya adalah bilangan-bilangan. Nah, ada soal, di sini ada peternakan ya. Nah, di sebuah peternakan ayam petelur, ayam-ayam yang diternak dibagi ke dalam 3 kelompok berbeda. Telur-telur dari ayam pada kelompok 1, 2, dan 3 secara berurutan dikumpulkan setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali, dan 6 hari sekali. Dalam sekali pengambilan, rata-rata banyak telur yang dapat dikumpulkan dari ayam pada kelompok 1, 2, 3 secara berurutan adalah 100, 150, dan 225. Oke, pertanyaannya. Dalam 12 hari, perkiraan banyak telur yang dapat dikumpulkan dari ayam pada ketiga kelompok adalah berapa butir telur? Nah, berarti kalau masih bingung sama soalnya, kita tulis dulu yang diketahui, biar jelas. Nah, ada 3 kelompok berbeda. Yang pertama adalah kelompok satu, hmm, kelompok satu dan kelompok dua. Nah, dibagi ya jadi 3 ya. Berarti kita tulis 3. Kelompok 3. Nah, masing-masing berapa hari itu dia telur-telurnya yang dikumpulkan? 3, 4, Heeh. 6. Nah, 3, 4, 6. 3, 4, 6 hari. Nah,
Dalam sekali pengambilan, berapa banyak? Berapa banyak? 100, Oh, 150, 225. nah, 225 telur. Oke. Nah, berarti dalam 12 hari yang dikumpulkan pada ayam ketiga kelompok gimana nyarinya? Berarti tinggal kelompok satu dikalikan berapa kalau pengen 12 hari? Dikalikan 4. 4 betul. Berarti kelompok satu dikalikan 4. Kelompok 2 3, kalikan 3. Kelompok 3 2. 2. Nah, berarti sama-sama 12 semua ya. Oke, berarti di sini, yang di sini kalau kita kalikan 2 semua, jadinya berapa? 250, Ya, 250 ditambah dari kelompok kedua, 3 kali 150. 450, 450 kelompok 3 kali 2, 225 ya itu. 225 kali 2. Berapa? 400. 22 kali 5 kali 2 loh. Hah? 225 kali Oh, yang 2. dua Kali ratus 2 lima itu. puluh 250. 450. Nah, 450. Nah, berarti kalau di total semuanya berapa, Dek? Em, Total semuanya. Kok banyak amat ya? 900. Coba berapa kalau di total, Dek? 150. 1150. Nggak ada ya? Dalam 12 hari, perkiraan telur yang dapat dikumpulkan dari ayam pada ketiga kelompok. 12 hari. Kali 4 kali 3 kali 2. 4 kali 100. 4 kali 100. Kok. Ini tadi kesalahan ini. Kok 4 kali 100? 250 sih, Dek. Kamu tadi jawabnya. Aku tadi manut kamu loh. Ini kan 4. 4 dikalikan 100. Berapa? 400. Nah, tadi kok 100. Tadi berapa tadi pokoknya? 400. 3 kali 150. 450 bener. 2 kali 225. 450. Oke, berarti kalau dijumlah berapa semuanya? 1300. Nah, berarti ketemu ya. 1.300 butir telur. Nah, berarti tinggal nambah. Berarti kurang teliti aja tadi. Sebenarnya caranya udah benar. Oke, nomor 2 clear ya. Jawabannya B. Lanjut. Nah, oke, di sini nalar ya. Berarti ini termasuknya PM ya. Nah, lantai sebuah aula yang berbentuk persegi akan dipasang keramik berwarna putih dan keramik berwarna hitam dengan pola sebagai berikut. Jika perbandingan banyak keramik putih dan hitam adalah 81:19, total banyak keramik hitam dan putih di aula tersebut adalah. Nah, berarti di sini perbandingannya itu harus 81:19. Ya, hitam dan putih dan hitam. Nah, catatannya nggak boleh ada keramik yang dipotong. Nah, berarti gimana itu penyelesaiannya? Nah, berarti yang pertama dari pola pertama kita baca dulu. Dia perbandingan putih dan hitamnya berapa? Putih dan hitam. Yang pertama adalah 0 banding 4. ya, yang kedua
Berapa ini putihnya, Dek? Satu, dua, tiga, empat. Berarti empat ya putihnya. 4, Berarti empat banding 12. 12, betul. Terus yang ketiga, berapa ini? Kan ada empat. Empat kali empat, 16. Berarti 16 ya. 16 banding 4 kali 4 juga. Ini 5 ya. dua Tuh, puluh dua ke 4 mah, 20. Terus yang keempat, ada berapa ini? Sak, sak kelompok ini, sak kelompok itu ada 9. 9 kali 4. 36. 36 banding hitamnya berapa itu? Sekelompok ada berapa? 28. 28 kah? 9 kali kok 9? 6 kali 4, 24, 24 tambah 4, 28. Ya, betul. Nah, adakah kesamaan, Dek? Adakah kesamaan di pola-pola ini? 4 ke 12 tambah 8, 12 ke 20 tambah 8, 20 ke selanjutnya 8. Tambah 8 ya yang hitam. Tambah 8 di siap perbandingannya. Kalau yang kalau yang hitam, putih, yang putih 0 ke 16, berarti 0 ke 4 tambah 4, 4 ke 16 4, tambah 4, tambah kok 4, 4 tambah ke 16 kok 20. tambah 12 ya. Berarti beda dong. Yang putih beda ya? Yang putih berapa, Dik, berarti? Hubungannya apa dia? Tambah 4 tambah 12. Coba kita tulis yuk satu-satu. Yang putih ya, yang putih sama hitam. 4 banding 12, 16 banding 20, 36 banding 28. Nah, kan yang hitam udah ketemu polanya. Polanya apa? Polanya 4 ke 12. Nah, ini tuh selalu bertambah 8. Ya enggak? Nah, selalu bertambah 8. Berarti kita bisa tahu apa? Jadi dia hitamnya itu nambah terus. Nah, nambah terus. Ya, selalu bertambah 8. Berarti kita nanti bisa pakai cara pola bilangan ya. Pola bilangan. Terus kalau yang putih 0 ke 4 ke 16, 36. Berarti ini polanya apa? Sama-sama ada komponen 4 atau kelipatan 4. Nah, jadi yang putih ini adalah kelipatan 4. Yang pertama, kelipatan berapa? 1. Enggak, no, 0. Kelipatan 0. 0 kali 4. Nah ini 0 kali, kok 0 toh? Kan kelipatan 4. Berarti 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 4 kali 4, sorry ini. 4 kali 9. Ya kan? 4 kali 0, 4 kali 1, 4 kali 4, 4 kali 9. Oh ya, berarti dia pengalinya itu adalah bilangan kuadrat, ya nggak? Dari 0 kuadrat. Nah, pengalinya ini loh, pengalinya. Berarti kita bisa cari tahu dari ini. Ini 0 itu kan dari 0 kuadrat. Satu dari satu kuadrat. 4 dari 2 kuadrat. 9 dari 3 kuadrat. Ya kan? Nah, berarti selanjutnya juga seperti itu. Nah, berarti kalau kita pengen cara manual, ya bisa-bisa saja sebenarnya. Nah,
Di sini yang ditanya adalah jika perbandingan banyak keramik putih dan hitam adalah 81 banding 19, total banyak keramik hitam dan putih. Nah, jadi kan ini kan banyaknya asli nih kalau ini tadi yang kita hitung pola. Tapi di sini adalah perbandingan banyaknya keramik putih dan hitam. Perbandingan banyaknya. Jadi bisa saja sudah disederhanakan, ya enggak? Nah, berarti di sinilah ada 81X dan 19Y kalau kita misalkan ya. Nah, ini berarti ya kita cari tahu. Nah, cari tahu yang bisa disederhanakan perbandingannya menjadi 81 sama 19. Kemungkinan berapa kalau 81 sama 19? Deket nggak ini kalau kita cari? Kan masih panjang ya? Kan masih panjang Iya. kalau kita pengen ini tambah 8 itu hanya naiknya 88 terus. 16 ini 36. Terus yang putih di sini kan 36. Berarti di sini 4 dikalikan 4 kuadrat alias 16. 4 kali 16 adalah 64, ya kan? Nah, berarti kalau kita pengen 81, berarti berapa, Dek, kira-kira? Kalau kita hitung manual, sebisa mungkin misal manual dulu ya, nggak pakai cara rumus. Sebenarnya cara rumusnya ada, tapi aku pengen kita berpikir secara logika dulu, nggak pakai rumus-rumusan. Gimana coba? Berarti kalau pengen 81, berarti kan cukup, cukup apa? Cukup kita kalikan 4 dikali 4 dikali yang putih ya, maksudku yang putih, itu adalah bla 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 4 dikali 81 kan 9 kuadrat tadi, ya kan? Iya. Nah, berarti berarti apa intinya? 4 dikali 8 kuadrat alias 81. Berapa 4 kali 81? 3, 2. Tiga, dua, empat. Nah, 3, 2, 4. 3, 2, 4 banding. Nah, banding berapa berarti? Berarti kita tinggal ngitung yang putihnya. Nah, berarti kalau kita pengen ke 81 ke 8, nah, berarti kan dia 8 kalau ke ini urutan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 8 kali 8 kali itu pertambahan 8 ya, penjumlahan 8. Berarti tambah 8 sampai urutan ke 8. Berarti berapa? 36 tambah 8. Berarti kalau urutan kelima, 36 tambah 8 berapa, Dek? Empat 8. puluh empat. 44. Terus kalau urutan keenam, 36 tambah Lima, 8 berapa? 44 ya, lima 44. dua. Heeh. 52 terus tambah 8 lagi, 60. 60. Kok masih kurang ya? Tambah 8 lagi, Enam terakhir delapan. 68. Berarti masih kurang ini ya. Kemungkinan masih kurang. Ya, ini kalau ke 8 bener kan? Bener nggak? Ya kan? Kalau ke 5 berarti tambah 8. Ke 6 tambah 8. Ke 7 tambah 8. Ke ini tambah 8. Bener kan? Nah, berarti kalau kita dapat ini itu 68. Nah, kalau 68 berarti dia perbandingannya berapa, Dek? Sama-sama bagi 4 berapa? Kalau sama-sama bagi 4 kan tadi 81 banding berapa?
1. 28 bagi 4 7. Tuh. Nah, 81 banding 17. Berarti kan tinggal dikit lagi tadi, ya kan? Yang ditanya adalah perbandingannya kalau 81 banding 19. Berarti 17 ke... Jadi tambah berapa lagi nih? Biar perbandingannya 19. Berarti 68. 68 tambah 8. 14. 16. 76. 76 bagi 4. 76 bagi 4 berapa? 19. Pas kan? Tambah satu lagi. Ya enggak? Kalau 9, nah berarti itu adalah berarti 68 tambah 4. Berarti adalah 7. 6. 68 tambah 8 ya. 76. Nah, 76 sendiri adalah perbandingannya bisa 18. Nah, tapi yang hitam juga naik dia. Tapi kalau tambah tambah satu lagi, berarti tambah satu lagi ya kita misal dapatnya percobaan itu adalah 4 dikalikan 9 kuadrat atau 4 dikali 7 8 kok 9 kuadrat lagi? 100 dong. Nah, berarti 4 kali 10 kuadrat ya kan? Tadi 8 aja kita. Tadi 9. Kita Ki. 8 kuadrat kok malah. Tadi berarti 64 deh itu, ya kan? Iya. Oh lah. Berarti berarti kalau 9 itu ya. Berarti ini kalau 8 tadi belum nyampe. Kita buat yang sampai 9 yuk. Sampai 10 berarti. 10 ya, 10. 4 kali 10 kuadrat. Berarti 400. Nah, kita hapus dulu. Karena ini kita pakai manual ya, pakai percobaan seperti ini. 400. 400 banding berapa? Kan sampai 10 pertambahan 8-nya. Berarti kalau 10 dia jadi berapa? 84. 84. 84. 84 ya berarti. 400 banding 84, benar. Kalau sama-sama bagi 4, berarti 400 sama 84 bagi 4 adalah 21. 21, benar. Berarti 100 banding 21. Tadi tadi kalau 81, bentar, kalau nggak nemu ya cara manualnya ya. Tadi 76, 76 sama banyak keramik hitam dan putih. Malah 121. Malah perbandingannya 100 banding 21 ya. Kita kan carinya ya 81 banding 19 toh. Berarti berarti pakai 9 tadi. Kan kita tadi 9 kesalahan ya. Berarti kalau 9, 81 kali 4, 324 banding 76. Bener kan? Berarti kalau dibagi 4, ya hasilnya adalah 81 dan berapa? 76 bagi 4 tadi. 19. Ketemu kan perbandingannya? Ini 81 banding 19. Oke, paham?
Jadi ini cara manualnya, Dek. Cara paling manual kalau kita benar-benar nggak hafal rumus. Nah, berarti kan kita udah ketemu nih perbandingannya sampai 81 banding 19. Nah, kalau perbandingan udah sampai 81 sampai dan 19, berarti tinggal total banyak keramik. Jadi ini suku ke berapa dia? Suku ke 9. Ya, berarti ini U9 dia. Maksudnya ya, U ke 9, maksudnya yang 9 yang putihnya, pengalinya. Tapi kalau U-nya maksudnya 10 sih sebenarnya. Karena ini adalah U1, ya. Yang ini adalah U1, ini U2, ini U3, ini U4, U5, ini U10. Karena U10 itu yang ini ya maksudnya. U10 ini. Ini masih U11. Nah, berarti dari cara manual ini kita sudah menemukan. Berarti banyak total banyak keramik. Total banyak keramik. Berarti, nah di sini 81 tambah 19 ya. Jika perbandingan banyak keramik ini, total banyak keramik. Ini baru sampai 81 banding 19. Oke, berarti lama ya pakai cara manual ya. Hmm. Berarti mau nggak mau pakai pola. Karena kita hanya cari perbandingannya saja. Tidak tahu pengalinya berapa. Kalau 81 tambah 19 kan tinggal baca soal ya. Sampai nemu itu. Alias eh mau perbandingannya. Oke. Berarti kan ini perbandingannya ya tadi. Nah, berarti yang ini kan yang asli kita tadi sebelum dibagi Iya. 4. Nah, berarti ini totalnya ya. Karena kita ada nomor perbandingannya yang pol. Iya kan? Nah, berarti total putih dan hitam berapa? Kalau putihnya berapa, Dek? 324, 4, hitamnya 76, 76. Berarti tambah berapa? 400. Ah, betul. Oh iya, gitu ya. Sampai nggak nyadar itu tadi sudah dibagi. Nah, berarti dari perbandingan 81 sama 19, berarti kita pentok sampai cari itu, barulah kita ketemu eh, hitam tambah putih. Alias 76 tambah 324 tadi ketemu 400. Jadi jawaban yang benar memang 400, Dek. Ya, kalau kita pakai cara manual, ya, tanpa rumus apapun. Jadi kita pengembangan penalaran saja. Tapi sebenarnya kalau menggunakan rumus, itu adalah menggunakan pola pola 4 kali 4 Dek. Pola ukurannya itu persegi. Nah, pola persegi sendiri itu ada rumusnya seperti ini. Tak tak tunjukin kalau kita pakai rumus. Apakah menurut kamu lebih gampang atau enak yang manual? Mbak? Nah, yo di sini. Jadi kalau pakai pola persegi, Dek, nah dia itu banyak keramik. Kan ini aulanya itu berdimensi persegi atau N kali N. Nah, dalam barisan atau pola ya, kalau mencari persegi itu adalah mengikuti rumus ya. Mengikuti rumus, banyaknya keramik putih. Kok sonmu ndrendet gitu tadi? Oh, udah enggak. Itu loh lagi. 4 dikali N per 2 dikurangi 1 kuadrat. Nah, itu polanya. Nah, kenapa ketemu ini? Nah, jadi dari pola bilangan tadi, nah, itu ketemu rumus ini. Nah, kalau banyak keramik hitam, nah, sedangkan banyaknya keramik hitam itu menggunakan rumus 4 kali N min dulu ya, N min dulu.
N kuadrat dikurangi 4 kali N per 2 dikurangi 1 kuadrat. Nah, pasti kebingungan kenapa dapat rumus ini, ya kan? Nah, jadi karena tadi aulanya itu dimensinya adalah eh, 4N kali N, atau yang pertama itu dimensinya berapa, Dek? 2 kali 2, ya kan? Nih, baca di sini, Dek. Kalau misal bingung bingung ya, itu dapatnya dari mana? Ini kan polanya 2 kali 2, ya kan? Lantainya. Ya. Nah, terus ini 4 kali 4. Nah, sedangkan ini 2 ke 4 ma 6. 6 kali 6. Ini 2 ke 4 ma 6 Ju 8. 8 kali 8. Artinya, itu tuh adalah kelipatan dua semua ya. Berarti N kali N kali N seperti itu. Nah, oleh karena itu, mencari yang putih, nah, adalah dengan mengikuti rumus. 4 kali N per 2 min 1 kuadrat. Coba aja, kalau N-nya 1. Kalau N-nya 1 berapa? Misal N-nya 1. Kamu coba berapa? Berarti 4 dikalikan 1/2 dikurangi 1 kuadrat. Nah, setengah dikurangi 1 kan min setengah. Min setengah dikuadratkan. Jadi berapa? 4 dikali 1/4. Hasilnya 1 ya? 4 kali 1/2. Karena 1 min setengah. 1/4. 4 kali 1/4. 1. Ya. Kalau N-nya 1, ketemunya 1. Banyak keramik putih, banyak keramik hitam. Oh, oh. Mm-mm. Bener loh. Kalau N-nya 0, 0 berarti min 1 kuadrat 1. 1 kali 4, 4 ya? Iya kan? Kalau N-nya 0, ya enggak? 81. Nah, jika banyak keramik putih adalah 4 kali N per 2 min 1 kuadrat, maka banyak keramik hitamnya adalah total keramik dikurangi banyak keramik putih. Total keramik banyak dikurangi banyak keramik putih. Jadi N kuadrat ini rumusnya dari aulanya tadi ini adalah banyaknya keramik. Banyaknya keramik total, ya. Dikurangi keramik putih. Nah, jadi ini kita menemukannya harus menemukan rumus keramik putih. Nah, jadi dari 0 ya. Dari 0, Dik. Dari 0. Dari polanya, di N-nya berarti bukan bukan 1, 2, 3, 4. Kalau kita coba 1 kan jadi 1. Nah, tapi kalau kita coba 0, dia 4. Kalau coba 4, dia berapa? Kalau kamu coba 4, berapa, Dik? 2 kurangi 1, 1. Kalau kamu coba 4, udah kamu coba belum? Jadi, N-nya tuh bukan dimulai dari 1, intinya. N-nya itu dimulai dari banyaknya keramik putih. Banyak keramik putih berapa? Hmm, 4. 4. Kalau 4 berarti N-nya berapa? Ya 4 toh, ya kan? Ya. Hmm.
Bentar, bentar. 16. 16 bagi 2, 8. 8 udah 7. 7 kuadrat 49. 49 kali 4. Nah, enak-enak yang manual ya ternyata. Karena kalau mencari rumus ini juga sulit juga sih. N 4 kali N per 2 min 1 kuadrat. Ini memang pola dari rumus keramik-keramik seperti ini, Dek. Polanya. Nah, kalau pengen cari yang rumus, berarti ini kita bandingkan N-nya, Dek. Ya, memang agak lebih lama. Nggak apa, kan kita belajar ini. Jadi tahu cara manualnya dan tahu cara rumusnya. Berarti banyak keramik putih, putih per hitam sama dengan 81/19. Nah, kalau kita udah tahu rumusnya ini, jadi rumus ini paten ya. Rumus patennya itu berarti 4 dikali N per 2 dikurangi 1 kuadrat per N kuadrat dikurangi 4 kali N min 2 per 2 min 1 kuadrat. Sama dengan 81/19. Nah, dari sini kita bisa cari tahu N-nya itu berapa. Nah, N-nya itu adalah banyaknya keramik ya, Dik. N-nya itu adalah banyaknya keramik. Jadi kalau 81 sama 19 itu keramiknya berapa? Gitulah intinya ya. Jadi N-nya itu adalah banyaknya keramik alias hitam dan putih. Jadi N itu. N itu hitam dan putih. Berarti kita pakai kali silang. Tinggal kali silang aja ini. Set, set. Nah, berarti berapa itu? Kalau kali silang. Berarti 4 dikali N per 2 min 1. N per 2 min 1 dikuadratin. Berarti kali 19. Jadi kali silang biasa deh. Sama dengan 81 dikali berapa? N kuadrat min 4 kali N per 2 min 1 kuadrat. Nah, yang N min 1, N per 2 min 1 kuadrat ini, nah ini kan ada yang sama kan? Berarti kita taruh semua ke ruas kiri. Yuk, berarti 4 kali, nah ini 19-nya taruh depan aja ya. 4 kali 19. 19-nya taruh depan, biar nggak bingung. 19 kali 4 N per 2 min 1 kuadrat. 4-nya dipindah, ininya dipindah, jadi plus ya. Plus 4 kali N per 2 min 1 kuadrat sama dengan berapa? 81 N kuadrat. Ya kan? Ya, ini 81 miliknya 2 orang. Ya, ini 81 miliknya 2 orang. Jadi ini tadi harusnya ke dalam dulu. Kalikan ke dalam. Ya, jadi jangan lupa dikurung kayak gini. Nah, berarti dia 81 N kuadrat. Yang ini juga ada 81. Di sini nyempil 81 kali 4. 81 kali 4. Nah, berarti ini tadi plus ya, plus. Nah, dah ketemu seperti ini. Berarti tinggal dijumlah. Nah, berarti 19 kali 4 sama 81 kali 4. Berapa, Dik? 76, 76. 760, 760 lalu? Hah? ti- Bentar, 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 bentar. Dapat dari mana kamu 760? 19 kali 4 loh. Belakangnya aja 6 kok. 9 kali 4, 36. 4 tambah 3 tuh 7. 76 ya. 76 ditambah
324. 324. Nah, ini boleh ditambah. Nah, jadi ini angka-angkanya ini ya 19,4, 814 ini dikeluarkan karena dia mempunyai variabel yang sama. Jadi dikeluarkan saja terus n per 2 min 1 dikuadratkan. Nah, berarti berapa ini? 76 tambah 324. 400. Betul, 400. 400 dikali n per 2 min 1 kuadrat. Nah, oke. Nah, berarti menemui titik terang. 81n kuadrat. Nah, di sini ada 81n kuadrat dan 400. Nah, ya kan? Berarti boleh kita jadikan semua kuadrat deh. Kuadrat ya. Difaktorkan karena ini maunya difaktorkan. Oke. Jadi berapa? Jadi 400 ini adalah kan bilangan kuadrat. Berarti pengerjaan juga pakai kuadrat. Nah, kita buat kuadrat. Nah, panjang juga nih. Berarti 400 kuadrat adalah 400 adalah 20 kuadrat. Nah, biar jadi kuadrat semua itu loh, Dek. Kan ini ada unsur kuadratnya semua nih. Nah, berarti ini tinggal kali n per 2 min 1 kuadrat sama dengan n kuadrat. Nah, kalau sudah kuadrat semua, berarti bisa kita kumpulkan. Alias bisa nanti kita faktorkan sendiri. Yaitu kamu ingat ini kan? Ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? A plus B dan A min. Amin. Nah, ini pemfaktorannya menggunakan seperti ini ya. Jadi kita bentuk kuadrat-kuadrat. Berarti kan di situ ada berapa? Ada 20 kali N per 2 min 1. Nah, ini jadi kuadrat. Kuadratnya bisa disatukan gitu loh. Nah, sama minus ini tak pindah cross kiri semua. 20 N dikuadrat kan sama dengan 0. Nah, anggap saja ini A, ini B. Nah, berarti A kuadrat min B kuadrat. Pemfaktorannya gimana? A plus B A min B. Jadi, jadi berapa? A-nya berapa itu berarti? 20. Kita kerjakan dulu di sini. 20 kali N per 2 min 1. Jadi berapa? Ini kalikan ke dalam deh. Seperti biasa. 20 N per 2. Berarti 10 N. 10 N per Oh, kamu mau satu-satu dulu. Berarti ini kan ini ya 20 N per 2 toh? Min 20. Berarti kan jawabannya berapa? 10 N min 20 toh? Nah, ya. berarti ini jadi gitu. Berarti A plus B berarti 10 N min 20 ditambah B-nya berapa? 20 N toh? Ya. Nah, kali A min B. A-nya 10 N min 20 dikurangi B 20 N. Sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, berarti kamu kurangkan. Berarti 10 ditambah 20. Ditambah ya. Berarti 30 N min 20 atau min 10 N min 20 sama dengan 0. Nah, berarti banyaknya 10 N min 20. Bentar. A plus B, A plus B.
10n min 20 kuadrat. Ini aja kuadrat kok. Ini aja 10n min 20 kuadrat ya. 10n min 20 ini. Wait. Lah kok ini tadi sama ini? Lah kok ini tadi sama itu ya? 81 kok 20 kuadrat itu tadi, Dek. Nggak ada yang ngetin atau apa. 81 itu 9 kuadrat ya. Sampai yang error pun ikut error. Berarti ini 9 kuadrat lah kok sama-sama 20 itu tadi gimana? Ya berarti 9. Pantas kok nggak ada gitu loh. Nah, ini jadinya 9 ya. Perbaiki lagi. Jadi kurang teliti. Nah, berarti 10 ditambah 9 berarti 19. mm, yang satunya 10 dikurangi 9 berarti N. Tinggal N aja ya. Ya kan? Nah, berarti dua faktor ini. Berarti kita bisa tahu. Nah, dari dua ini kita sama dengan kan 0 semua. Berarti berapa? Yang satu. Berarti ada 19N min 20 sama dengan 0. 19N sama dengan 20. Berarti N-nya berapa? 20 per 19. Atau yang satunya berarti berapa, Dek? N min 20 sama dengan 0. Berarti N-nya adalah 20. Ya, itu. Nah, berarti kan ini N ya. Nah, berarti N-nya udah ketemu nih. Ya, yang kita cari tadi sebenarnya dari tadi itu adalah N. Yang bulat ya, yang bulat. Karena keramik dan tidak boleh dipotong, berarti ini enggak. Yang N ini enggak, berarti kita pilihnya yang ini. Berarti N-nya adalah 20. Nah, tadi banyaknya N apa? Banyaknya N, banyaknya aula adalah N kali N. Berarti tinggal 20 kuadrat. 20 kuadrat adalah 100. 400 ya. Seperti inilah hasilnya. Ya, berarti kalau menggunakan rumus sangat panjang dan harus tahu rumusnya. Ya kan? Dan nggak mungkin kita menggunakan waktu 3 sampai 5 menit untuk mengerjakan rumus sepanjang ini. Nah, jadi lebih enak sebenarnya cara-cara gampangan. Jadi cara-cara menurut penalaran kita sendiri. Kita temukan pola bilangannya sendiri, nggak usah harus rumus. Nah, jadi itu malah mempersingkat waktu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih baik pakai cara manual. Jadi terkadang rumus tidak selalu membuat cepat ya. Malah ribet kalau pakai itu tadi. Oke, lanjut. Nomor 4. Yo. Ada ilustrasi ya, ada data. Nah, nanti banyak-banyak data gitu juga deh. Berarti di sini masuknya data-data ya, mungkin statistika nih. Anggun membawa 3 buah barang, yaitu A, B, dan C yang beratnya berturut-turut 1450 gram, 0,5 kilogram, dan 3,2 kilogram ke Wah Ada Kargo untuk dikirimkan ke Cimahi. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Nah, berarti jika Anggun ingin berhemat, yang paling menguntungkan bagi Anggun di antara pilihan berikut ini. Berarti yang mana, Dek? Kamu tahu nggak maksudnya gimana berarti? Nah, berarti dia bawa 3, Dek. Bawa 3 berat, ya. Berarti kita catat dulu. B1 berapa? 1450. Mm-mm. nol B2 koma 0,5 kilogram. Nah, di situ satuannya gram. Jadikan gram jadi berapa? Jadikan gram, Dek. Berapa? 0, kilogram itu. 1 kilogram itu 1000 gram. Nah, berarti kalau 0,5 berapa? 500. Betul.
Nah, berarti 500 gram yang berat kedua. Terus berat ketiga 3,2. Berarti berapa gram? Tinggal tambahin nolnya. Eh, 3. 320. Nah, betul. 320 karena ada koma ya. Oke. Nah, lalu, nah jadi ada tiga buah barang. Berarti kan dia eh, beratnya masing-masing ya. Nah, jadi kamu harus lihat optionnya. Kalau pengiriman barang A, B, dan C masing-masing terpisah, apakah harganya lebih murah? Nah, jadi beratnya ini misal ada satu paket, dua paket, tiga paket. Kalau masing-masing terpisah, biayanya lebih murah apa enggak? Nah, berarti berat satu itu harganya berapa, Dek? Kalau option A. Yo, yang pertama kita kerjakan dulu opsi A. Nah, berarti kalau berat berat satu berapa harganya? Eh, 1.450 gram. Nah, berarti masuk ke interval yang ketiga kan? Nah, berarti harganya berapa itu? 13.200. 13.250. Nah, berarti berat dua berapa harganya? 500 gram. Berarti masuk ke ini yang kedua ya. Kalau yang pertama itu kurang dari 500 gram. Berarti 6.000. 900. Berat ketiga berapa? Dilihat. 300. 3.000. 3.600. Berarti kalau total semuanya berapa? 0, 5, 2 tambah 9 tambah 6. 17. 1 tambah 3 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 3 13. Simpan 1, 2. Nah, opsi A, kalau masing-masing terpisah, berat ketiga 320 kok murah men. 3.600. Eh, 3,2 kilo. 3,2 kilo 3.200 gram ya, Dek. Tadi kok kamu jawabnya 320 gram. Mana tak iyain lagi. Ya. Eh, iya kan? Iya, Bener kan? Bener toh? 3.200 ya. Ya kan? Tambah nolnya 2. Sebenarnya tambahnya 0,3. Tapi kan ada koma, nolnya tinggal 2. Pantas, berarti kok beratnya 3,2 malah lebih kecil dari B2 piye iki? Nah, berarti ini, berarti ini berapa harganya? Masuk ke interval berapa? Yang ini. 3. Berarti berapa? 13.250. Nah, berarti harganya berapa jadi nih? Kalau dijumlah 13, 13, 2, 50. Berarti 5 tambah 5 ya, jadinya 0 ini. 0, menyimpan 1. 1 tambah 2, 4. 3. 3 tambah 9. 12, 12 tambah 2, 14. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 3, 13. 12. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, berat yang opsi A, nah itu adalah 33.400. Kita catat di sini. 3.300, 33.400 ribu rupiah. Nah, opsi 2. Kalau pengiriman A dan B digabung, sedangkan barang C terpisah. Nah, A dan B digabung. Berarti kalau opsi B itu kita jumlah dulu yang A sama B. Berarti kalau dijumlah berapa, Dek? Nah, dia kondisinya B1 sama B2 digabung dulu. Beratnya berarti 140 tambah 5 ra.
Berapa? 1,950 Terus 950. gram. Nah, harganya berapa? Harganya 13.250. tiga belas. 13.200. Bentar-bentar. Oh iya, benar. Tiga hanya harganya adalah 13.250 ribu rupiah. Terus, yang kedua adalah barang C terpisah. Barang C terpisah. Berarti kayak tadi harganya adalah ini. 13.250. Kalau dijumlah berapa jadinya? Berarti opsi B. Kalau ini dijumlah berarti totalnya adalah 13.250 tambah 13.250. Berapa dia? 0,0562. Ya kan? 500. 26.500. Nah, berarti lebih murah. Berarti yang A langsung salah, bukan pilihan. Karena dia lebih mahal. Nah, terus yang C, pengiriman barang A dan C digabung sedangkan barang B terpisah. Berarti A tambah C berapa? Opsi C. Opsi C. Nah, berarti dia AC digabung, berarti B1 tambah B3. Nah, B1 tambah B3 berapa beratnya? 1,450 tambah 3.200. Berarti berapa? Dijumlah berapa ini, Dek? 4.000. 4.650. 4,650. Berarti berapa harganya kalau 4,650 gram? Kayaknya yang ini. 2, 4.500. betul. 24.500. Terus barang B terpisah. Barang B tadi harganya berapa? 6.900. Ya, 6.900. Kalau dijumlah adalah berapa kalau dijumlah? Hasilnya Tiga nol satu satu. nol 311. 5 tambah 9 loh. Oh, 5 tambah 9 4 loh, Dek. iya 4. Berarti 31.000, ya nggak? Ya, 31.400. Artinya ini lebih mahal lagi. Walaupun lebih murah dari opsi A, tapi ini mahal. Berarti sementara opsi ini jawaban kita pilihan B ya. Nah, terus yang D berapa, Dek? Yang opsi D. Pengiriman barang B dan C digabung. Nah, barang B dan C digabung. Berarti berapa? Opsi opsi D ya, opsi D. Berarti B2 ditambah B3. Berapa B2 tambah B3? B2 tadi adalah 500, sedangkan B3 3.200. Berarti berapa ini? 3.700. Berarti 3.700 harganya berapa? Harganya berapa tadi? Berarti berarti 3.700 masuk yang keempat ya. 24.500 ya di data. Berarti berapa? 2, 4, 500.000. Terus sedangkan barang A terpisah. Nah, barang A tadi kita udah cari harganya adalah 13.250. Nah, barang A, barang satu adalah ditambah.
3. Berapa tadi? 13. 13, 2, 50. Yo, ditambah deh berapa? 37 3, 7, 7, 50. Berarti lebih mahal. mahal. 3, 7, 7, 50. Nggak masuk. Nah, yang terakhir. Nah, A, B, C digabung. Nah, A, B, C digabung. Berarti tinggal ditambah semuanya yang opsi E. Ya, yang opsi E. Berarti berapa? Berarti berat satu ditambah berat 2 ditambah berat 3. Nah, berapa? Berat satu tadi berapa? 1450 1450 tambah 500 tambah 500 3 200. Berarti berapa kalau total semuanya, Dek? 1950 tambah 3200. Berarti berapa? Lima lima ribu ribu 10. 5150 ya. Berarti kalau 5150 gram, pakainya berapa? Nah, berarti lebih dari ini. Berarti pakainya yang paling bawah. Berarti harganya adalah 3000 tiga berapa? puluh 37.700. 37.700 ribu. Nah, berarti juga mahal. Berarti yang paling worth it adalah yang pilihan B. Nah, berarti ini yang paling benar. Nah, sebenarnya nggak, kalau nanti mengerjakan nggak usah ditulis seperti ini ya, pernak-perniknya. Langsung saja hitung. Nah, langsung dijumlah, jumlah, jumlah, jumlah seperti itu. Jadi oret-oretannya yang cepat. Nah, ini kan tadi kita menulis dengan rapi dan tertata, tersistematis ya. Nanti kalau pas pas nanti pas tes itu langsung saja. Kalau kalau kira-kira ABC. Nah, ABC berarti berapa gram? Nah, harganya dikira-kira. Tapi ABC, opsi ABC dan D dan E ini selisihnya nggak terlalu banyak, ya kan? Nah, jadi tepat juga. Jadi kamu kalau besok kalau menemukan soal seperti ini harus nambahnya juga tepat sih sebenarnya. Ya, jadi nggak boleh ada yang terkecer. Jadi nggak boleh kalau nggak teliti ya selisihnya banyak nanti. Jadi langsung tulis A, B, C masing-masing terpisah. Nah, langsung dicari, dan langsung baca datanya, langsung dijumlah harganya gitu ya. Tidak usah perlu ditulis rapi-rapi. Oke, oke, sudah mau setengah satu ini. Ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini? Hmm. Mungkin kita menemukan soal-soal yang beragam ya dari kemarin. Kemarin itu berbeda dengan seperti ini. Nah, kemarin nggak ada, kita nyari peternak-peternak seperti ini, pola-pola bilangan. Berarti sama pembacaan data. Nah, dari pertemuan hari ini, mungkin ada yang belum paham atau ingin ada sesuatu yang ditanyakan, Dek? Belum ada. Belum ada. Tapi kamu setiap di rumah latihan terus, toh, Dek? Ya, Iya, ya. Berarti kamu pakai buku apa? pakai paten sama deking. Latihan sama The King ya. The King dari GO itu? Atau bukan? Belinya online ya. Oh, belinya online. Yang on. Oh iya, iya. The King banyak banget ya itu soalnya ya. Dan pun ada pembahasannya juga kan? Nah, itu berarti bagus itu bukunya ya. Nah, apalagi soal-soalnya terupdate. Nah, berarti kamu kerjakan minimal kalau kamu dapatnya paling awal atau tengah atau akhir tanggalnya? Awal. Awal kan? Nah, berarti kalau paling awal ya ini sisa beberapa hari lagi, 13-12 harian ya. Berarti tinggal itu berarti fokus saja hitung-hitungan.
Karena kalau literasi, insya Allah ya, kan nanti baca teks aja, tinggal cari yang tepat. Kalau kalau seperti ini kan butuh kayak kita eh, harus terlatih mengerjakan variasi-variasinya. Nah, gitu ya. Jadi latihan-latihan saja yang hitung-hitungan. Oke, karena yang sudah tidak ada yang tanyakan, oke, kita tutup ya. Nah, oke. Sebelum menutup pertemuan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi depannya dan dipermudah dalam tes SNBT tahun ini. Semoga lancar dan dipermudah semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu ya, Dik. Yo, satu, satu, dua, tiga. Ini nggak bisa. Bentar. Satu lagi. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Deovi atas pertemuan hari ini. Jangan lupa terus belajar. Belajarnya ditingkatkan lebih lagi karena tes semakin dekat. Jadi prihatin juga ya. Nah, jangan jangan lupa terus kejar target soalnya tiap hari. Karena sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Oke, juga, Kak. sama-sama. Semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh keluar. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat update konten terbaru aku. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.